Hai guys, kembali lagi bersama channel gue. Oke, pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang Gunung Salak ya. Dan konon katanya Gunung Salak ini memiliki kisah mistis yang belum terpecahkan. Di sini kita akan mencoba untuk membahas ya. Di sini gue menemukan artikel ini di sebuah website. Dan di sini kita akan merangkumnya dan kita akan menceritakan kepada kalian semua ya. Dari cerita tentang misteri Gunung Salak. Jadi Gunung Salak ini terletak di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gunung Salak punya banyak kisah mistis yang masih belum terpecahkan. Namun di sana juga terdapat sejumlah makam dan tercatat beberapa kecelakaan pernah terjadi di situ, guys. Wow, ternyata di jalannya juga banyak sekali kejanggalan ya. Ya, namanya kecelakaan kita tidak bisa memprediksi bahwa itu adalah hal dari makhluk gaib. Yang namanya kecelakaan itu kan sudah ditakdirkan ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan begitu saja. Salah satu cerita mistis tentang Gunung Salak adalah ketika pada tahun 2007, 13 pemuda pecinta alam memutuskan untuk mendaki gunung dengan ketinggian 2,2000 mdpl ya. Saat tengah mendaki, salah satu pemuda itu melihat sosok hitam yang melambainya ke tangan dia, guys. Dirinya langsung bertanya pada teman yang berada di dekatnya, apakah melihat hal serupa, katanya, guys. Si temannya hanya berkata tidak dan memintanya untuk membiarkan sosok itu. Jelang malam, cuaca yang tidak mendukung akhirnya membuat mereka membangun kemah lebih awal. Karena dari cuacanya yang tidak mendukung, akhirnya mereka pun membangun sebuah tenda lebih awal, guys ya. Karena mungkin dari cuaca ya, karena di gunung itu kalau kita lebih tinggi itu otomatis lebih dingin, guys. Karena ada perasaan yang tidak nyaman, dia pun akhirnya terjaga dan memutuskan untuk keluar tenda. Tadi sengaja di luar tenda sudah ada sejumlah pasukan berseragam tentara berwajah pucat mengelilingi tenda mereka. Dalam kondisi ketakutan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih ketika seekor macan menatapnya dengan mata bersinar di antara barisan tentara itu. Oh, jadi pas mereka sedang kemah itu ya guys ya, ada beberapa orang tentara dan seekor macan yang mereka itu mengelilingi si tenda mereka, guys, gitu ya, membenar bentuknya. Namun tak lama kemudian terdengar suara lantunan ayat-ayat doa dari bukit di atas mereka. Suara tersebut berasal dari seorang wanita. Meski begitu, dia tidak melihat wanita itu. Dia pun pelan-pelan mampu masuk ke dalam tendanya lagi. Dan terlelap berkat lantunan doa juga pengusir pasukan setan. Jadi ada seorang wanita yang membacakan suara lantunan ayat-ayat doa dari bukit di atas mereka. Nah, dari si cewek ini yang membaca doa-doa ayat ini, akhirnya para setan pun melenyap, guys ya, hilang. Karena setan itu takut ya dari bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, namun mereka mungkin berpikir itu adalah hal-hal gaib ya, karena mereka tidak tahu bahwa itu adalah hal apa. Mungkin mereka belum tahu, guys ya, karena yang namanya di gunung itu pasti menyimpan banyak misteri ya. Dan jikalau kita ingin mendaki sebuah gunung, kita harus menaati peraturan yang ada ya. Meskipun kita tidak mempercayai dengan adanya misteri dari gunung itu, kita setidaknya harus bisa menghormati ya. Ini pesan kepada kalian seorang para pendaki. Meskipun gue emang bukan seorang pendaki, tapi kalau gue pernah gue ngecamp di salah satu tempat yang berada di jauh dari permukiman warga, yang itu berada di sebuah pelosokan hutan, guys ya. Ternyata benar ya, kalau kita berbuat semuanya kita di sana, tidak tahu adab dan etika ya, pasti bakalan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kalau kita ke tempat-tempat yang seperti itu, harus menghargai dari tempat itu ya. Jadi kita harus menghargai ya dan menghormati tempat tersebut. Meskipun kita tidak mempercayainya, tapi kita harus menghormati ya. Itu pesan dari gue, guys, buat para kalian yang suka traveling, suka mendaki dan yang lainnya. Jadi itu memang benar-benar asli ya.
kalian tidak boleh seenaknya di tempat orang lain, apalagi di gunung. Di gunung kita kan tahu ya, kita di tengah-tengah hutan, jauh dari mana-mana, dan untuk komunikasinya juga pasti sulit. Jadi sebisa mungkin ya kalian harus bisa ya kalau kalian terjadi apa-apa gitu ya. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, jika kalian tahu tentang ayat-ayat Quran, bisa saja kalian untuk dibacakannya, apalagi kalau kalian dihantui gitu, misalnya memperlihatkan sebuah penampakan, nah maka kalian baca saja ayat kursi atau ayat-ayat doa yang lainnya guys. Nah jadi mungkin segitu aja dari kisah pendakian Gunung Salak ini. Semoga cerita ini menjadikan sebuah pelajaran buat para teman-teman semua yang ingin mendaki, karena itu harus sangat berhati-hati guys ya. Ya namanya makhluk gaib gitu kan, kita harus senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Jika kalian sering beribadah atau yang lain sebagainya, pasti setan pun takut kepada kita. Cuman kita sebagai manusia ya harus bisa lah menghadapi kalau kita terjadi dan ditampaki oleh sebuah setan ya. Oke, sekian saja mungkin dari cerita tentang Gunung Salak ini. Semoga videonya menghibur buat para teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat para teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini. Oke, sekian dan terima kasih.